Halo Family Seeker, hari ini kita mau ngebahas artis China yang bernama Song Choo-er. Dia adalah pemeran utama wanita dalam drama yang berjudul The Prisoner of Beauty. Drama ini baru saja tamat dan disukai oleh banyak penggemar, sehingga membuat nama Song Choo-er semakin dikenal oleh banyak orang. Bagaimana kisah hidup yang selengkapnya? Yuk kita langsung bahas. Song Choo-er lahir di Tianjin, Tiongkok pada tanggal 23 Mei tahun 1998. Namun kemudian ia pindah ke Beijing setelah ia menyelesaikan kelas 1 sekolah dasarnya. Sejak kecil, Choo-er suka mengikuti audisi-audisi dan karena wajahnya yang sangat cantik serta karena bakat aktingnya yang luar biasa, maka nggak pakai lama dia berhasil memasuki dunia hiburan Tiongkok. Jadi, Choo-er ini sudah menjadi artis sejak ia berusia 7 tahun. Tidak tanggung-tanggung, dia langsung muncul dalam 3 drama sekaligus, yaitu dalam drama yang berjudul Love of Fate, drama Secret Order 1949, dan drama The Sea and Sky Boundless. Jadi semua drama ini dirilis pada tahun 2005 saat Choo-er masih berusia 7 tahun. Meskipun ia sudah menjadi artis sejak kecil, tapi ia tidak pernah meninggalkan pendidikannya. Dan pada tahun 2014, ia sempat vakum dari karir aktingnya ini karena ia harus menempuh pendidikan di Amerika Serikat. Karena itu, Choo-er ini cukup fasih dalam berbahasa Inggris. Tell us a little bit about your experience studying in the US. When was it? Where did you go? Did you have fun? Yeah, okay. I think it's when I was 15. 15 is the first year I went to American. And the first place I went is Chicago. Okay. But it's not a Chicago city. Yeah. Setelah lulus dari sekolah menengah atas di Amerika Serikat, Choo-er kembali lagi ke China dan melanjutkan karir aktingnya yang sempat terhenti ini. Ia comeback pada tahun 2016 dengan tampil dalam film komedi yang berjudul Papa. Selain film, ia juga main dalam beberapa drama, seperti misalnya drama Novoland Eagle Flag pada tahun 2019 dan drama The Bond pada tahun 2021. Namun sayangnya, pada tanggal 31 Agustus 2023, Choo-er dilaporkan oleh seorang mantan karyawan di kantornya atau agensinya bahwa ia telah menghindari pajak hingga 45 juta yuan. Kalau dikalikan dengan kurs hari ini sekitar 102 miliar rupiah. Saat itu, kasus ini cukup mengguncang industri hiburan Tiongkok karena pelapor memakai nama asli dan pada hari yang sama, Badan Administrasi Perpajakan Negara China menyatakan bahwa penyelidikan pajak akan dilakukan dan rinciannya akan dibagikan di situs web resmi mereka. Selama penyelidikan pajak tersebut, semua drama Choo-er harus ditunda penayangannya, termasuk salah satunya drama yang berjudul The Prisoner of Beauty. Drama ini harusnya sudah tayang sejak tahun 2024 yang lalu, tapi baru bisa ditayangkan pada tahun 2025 ini. Setelah penyelidikan selama kurang lebih 1 tahun, akhirnya otoritas pajak negara China menyatakan bahwa Choo-er tidak ditemukan bersalah dalam hal penggelapan pajak. Dan pada tanggal 27 Agustus 2024, agensi Choo-er mengeluarkan pernyataan tentang hasil penyelidikan tersebut di Weibo resmi mereka. Karena itu, drama-drama Choo-er yang sempat tertunda sudah bisa ditayangkan kembali. Sekarang, kita akan membahas beberapa fakta menarik tentang Song Choo-er. Pertama, Choo-er dikabarkan pernah berpacaran dengan aktor Taiwan yang bernama Ethan Ruan. Mereka bertemu dalam drama yang berjudul Cupid's Kitchen yang tayang pada tahun 2022. 对吧？出什么事儿啊？
哭了？关你什么事儿？我酒酿太好吃了，不行吗？这是普通的酒酿，有什么好吃的？ Namun, hubungan mereka ini sempat ditentang oleh banyak pihak, termasuk agensinya Chuer. Agensi Chuer merasa kalau hubungan mereka ini bisa mempengaruhi karir Chuer di masa depan. Selain itu, perbedaan usia mereka terlalu jauh, yaitu 16 tahun. Pasangan ini sampai-sampai dikenal dengan sebutan paman dan keponakannya. Namun, kelihatannya sekarang hubungan mereka sudah berakhir. Kedua, Chuer berhasil mendapatkan nilai tertinggi ketiga di ujian masuk perguruan tinggi. Namun pernah ada rumor yang berkata kalau Chuer melakukan kecurangan di ujian masuk perguruan tinggi ini. Menanggapi rumor tersebut, agensi Chuer membantahnya dan berkata bahwa Chuer mendaftar ujian dengan identitasnya sendiri dan nilai ujian masuk perguruan tinggi adalah benar-benar hasil usahanya sendiri. Jadi tidak ada kecurangan. Chuer ini bisa dikatakan sebagai siswa yang teladan. Supaya berhasil dalam ujian masuk perguruan tinggi tersebut, ia selalu menyempatkan diri untuk belajar di sela-sela waktu syuting. Akhirnya, usahanya ini membuahkan hasil dan ia berhasil kuliah di Akademi Film Beijing. Salah satu teman sekampusnya adalah aktor Wu Lei. Pernah suatu kali saat wawancara dengan sebuah media, Chuer mengingatkan Wu Lei untuk mengerjakan tugasnya karena mereka besok ada kelas. Ketiga, agensi Chuer sempat dianggap lalai dan tidak dapat mendukung artisnya dengan baik. Kenapa? Karena pada hari pertama penayangan drama The Prisoner of Duty, tidak ada promosi apapun di sosial media agensinya tersebut. Padahal Chuer baru saja comeback setelah kasus pajaknya ini selesai. Harusnya agensinya lebih mempromosikan Chuer. Karena itu banyak pihak yang menyayangkan hal tersebut. Terakhir, keempat, Chuer dikabarkan mempunyai hubungan yang akrab dengan Liu Yuning, lawan mainnya di drama The Prisoner of Duty. Pernah suatu kali Chuer mengunjungi tempat siaran langsungnya Yuning. Peristiwa ini terjadi saat mereka masih syuting drama The Prisoner of Duty. Saat melihat siaran langsung tersebut, Chuer merasa kagum karena Yuning mengoperasikan sendiri semua peralatan siaran langsungnya tanpa bantuan dari tim profesional. Seperti kita tahu, Yuning ini memulai karirnya sebagai seorang penyanyi jalanan sampai akhirnya sekarang ia bisa menjadi raja soundtrack dari drama-drama China. Walaupun sudah sukses, Yuning tetap suka melakukan siaran langsung untuk menyapa para penggemarnya. Sampai-sampai ia mendapatkan julukan Raja Live Streaming di Weibo. Sebagai penutup, setelah drama The Prisoner of Duty ini sukses, video makan-makan para pemain drama ini menjadi viral kembali. Ternyata hubungan mereka di luar lokasi syuting cukup akrab. Sekarang kita tunggu saja karya-karya Chuer yang selanjutnya. Dan sekian cerita hari ini, sampai jumpa di cerita berikutnya. Ciao!